Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pada video kali ini kembali saya ingin mengajak kita semua untuk mempelajari amalan-amalan yang dianjurkan di waktu antara habis maghrib dan waktu isya. Bahwa waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang istimewa. Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya menjelaskan bahwa waktu maghrib hingga masuk waktu isya adalah waktu yang mulia dan utama. Sangat dianjurkan mengisinya dengan amalan-amalan yang baik dan tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setidaknya ada 5 amalan paling mustajab yang dianjurkan di waktu antara maghrib dan isya. 4 amalan ini adalah amalan-amalan yang disukai Allah. Siapa yang sanggup mengamalkannya, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat untuk menolong dan melindunginya, menetapkannya kelak bebas dari siksa api neraka, memberinya pahala yang setara dengan pahala ibadah selama 12 tahun, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang ingin mengetahui 4 amalan mustajab antara maghrib dan isya ini, maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, berikut 4 amalan paling mustajab yang dianjurkan diamalkan sehabis sholat maghrib hingga masuk waktu sholat isya. Amalan yang pertama, memperbanyak berzikir. Saat kita telah menyelesaikan sholat maghrib, amalan pertama yang dianjurkan adalah membaca zikir dan wirid sehabis sholat. Diawali dengan istighfar, tahlil, tasbih, tahmid dan takbir, serta beberapa ayat Al-Quran. Salah satu amalan zikir ini, ada satu zikir pengundang turunnya pasukan malaikat yang akan menolong kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasai bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat." Barang siapa yang setelah salat maghrib atau salat subuh membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, ba'athallahu lahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu. Demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga sore hari. Amalan yang kedua, memperbanyak berdoa. Setelah selesai membaca wirid dan zikir setelah sholat maghrib, amalan berikutnya adalah memperbanyak berdoa. Boleh berdoa apa saja sesuai hajat kita masing-masing. Namun ada satu doa pendek yang dianjurkan Rasulullah. Bahkan beliau berpesan, sebelum bicara apapun habis maghrib hendaklah membaca doa pendek ini.
Imam Tabrani menyebutkan riwayat hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, apabila engkau telah menyelesaikan salat subuh sebelum bicara dengan seseorang, maka bacalah doa pendek ini, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Maka sesungguhnya jika engkau pada harimu ini meninggal dunia, maka engkau ditetapkan bebas dari siksa api neraka. Dan apabila engkau telah menyelesaikan sholat maghrib sebelum berbicara dengan seseorang, maka bacalah doa pendek ini, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Maka sesungguhnya jika engkau kemudian pada malammu meninggal dunia, maka engkau ditetapkan bebas dari siksa api neraka. Amalannya ketika melakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Setelah selesai berdoa, kita lanjutkan amalan habis maghrib dengan melakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib, yakni sholat sunnah 2 rakaat sehabis sholat maghrib. Amalannya keempat, melakukan sholat sunnah awwabin. Ini sholat sunnah yang amat hebat balasannya, akan diberikan pahala yang menyamai pahala ibadah selama 12 tahun. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abu Hurairah. Beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin lam yatakallam bainahunna bisu'in udilna lahu bi ibadati thintai asyrata sanatan. Siapa saja yang melakukan sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib dan di antara 6 rakaat tersebut tidak berkata buruk, maka sholatnya tersebut sebanding ibadah 12 tahun. Amalan yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran. Ada banyak surah pilihan yang bisa kita amalkan dan kita baca di rentang waktu antara maghrib dan isya. Di antaranya surah Yasin, surah Tabarok, surah Al-Waqi'ah, surah Ad-Dukhan, dan surah Al-Waqi'ah. Semua surah pilihan ini boleh kita amalkan sesuai kesanggupan. Tentang surah Yasin, Rasulullah bersabda, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian tentang keutamaan surah Tabarak dijelaskan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, barang siapa yang membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Demikianlah 5 amalan paling mustajab di rentang waktu maghrib dan isya. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.